Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, yang belum absensi silakan bisa absensi terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke materi sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan mempelajari masih sama yaitu persamaan kuadrat dengan kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan untuk materi dari pertemuan hari ini yaitu yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kemudian yang kedua menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga menentukan hubungan akar-akar persamaan kuadrat, hasil jumlah dan hasil kali. Kemudian poin 4 menentukan persamaan kuadrat baru dan penerapannya. Materi hari ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, sebelumnya persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kemudian menyelesaikan dengan persamaan kuadrat sempurna, kemudian yang ini yaitu menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real memiliki penyelesaian X1 dan X2 yang dirumuskan X1, 2 sama dengan B negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2 kali A. Ini adalah rumus untuk menyelesaikan dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kemudian kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Negatif X kuadrat ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita harus menentukan koefisien yang terlebih dahulu. A yaitu negatif 1, kemudian B yaitu 1, kemudian yang C yaitu 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Menjadi negatif B itu B itu 1 jadi negatif 1 plus minus akar B kuadrat B1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 4 kali A itu negatif 1 dikali C-nya itu 2. Jadi kemudian dibagi 2 kali A-nya itu negatif 1. Kemudian negatif kita operasikan yang di dalam akar negatif 1 di plus minus akar 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 dikali negatif 1 4 kali negatif 1 itu negatif 4 dikali 2 yaitu jadinya negatif 8 1 dikurangi negatif 8 jadi 1 plus 8 1 ditambah 8 yaitu sama dengan akar 9 kemudian di bawahnya 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2. Kemudian 1 plus minus akar dari 9 itu 3, kemudian dibagi negatif 2. X1-nya kita dapat negatif 1 ditambah 3 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 1. Kemudian X2-nya kita mendapatkan negatif 1 dikurangi 3, kemudian dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1 kurangi 3 negatif 4 yaitu dibagi 2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1,2. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita menentukan nilai A, B, C-nya yaitu A-nya 1, kemudian B-nya itu 2, kemudian C-nya yaitu negatif 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. X1,2 sama dengan B-nya itu 2 jadi negatif 2 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya itu 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 1, kemudian dikali C-nya itu negatif 4. Kemudian dibagi 2 kali A-nya 1. Kemudian bawahnya itu negatif 2 plus minus akar
2 kuadrat itu dapatnya 4 dikurangi 4 dikali 1. 4 kali 1 itu 4 dikali negatif 4. Jadi negatif 16. Jadi 4 dikurangi negatif 16. Jadi 4 ditambah 16. Sama dengan 20, akar 20. Pokoknya 2 kali 1 yaitu 2. Kemudian negatif 2 di plus minus, akar 20 itu dapatnya 2 akar 5. Kemudian dibagi 2. Kemudian kita dapat X 1,2-nya. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya. Jadi negatif 2 kita bagi 2 yaitu dapatnya negatif 1. Kemudian plus minus 2 akar 5 dibagi 2 yaitu dapatnya akar 5. Nah, jadi kita udah bisa menentukan X1 dan X2-nya. X1-nya yaitu negatif 1 ditambah akar 5, atau X2-nya yaitu negatif 1 dikurangi akar 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurangi akar 5, dan negatif 1 ditambah akar 5. Oke, ini kalau masih bingung, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau bisa japri Ibu Dina ya. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar persamaan X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC itu disebut dengan diskriminan atau bisa disimbolkan dengan huruf D kapital. Jadi rumus D kapital sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian berdasarkan nilai D, dapat diketahui jenis-jenis persamaan kuadrat satu dengan yang lain. Jika D lebih dari 0, mempunyai dua akar real atau nyata yang berlainan atau berbeda. X1 tidak sama dengan X2. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, mempunyai dua akar real yang kembar atau sama, jadi X1-nya itu sama dengan X2. Kemudian D kurang dari 0, mempunyai dua akar imajiner khayal. Jadi contoh soalnya, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Oke, langsung kita masuk ke contoh yang pertama. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita tentukan koefisien A yaitu 1, B itu negatif 3, kemudian C-nya negatif 4. Dan kita masukkan ke rumus diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya itu negatif 3, jadi negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya itu negatif 4. Jadi negatif 3 kuadrat itu dapatnya 9 atau negatif 3 dikali negatif 3. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 itu 4, kemudian dikali negatif 4, jadinya negatif 16. Dikurangi negatif 16, jadinya plus 16. 9 ditambah 16, yaitu dapatnya 25. 25 itu termasuk lebih dari 0. Jadi, persamaan di atas mempunyai dua akar real berbeda. Nah, kemudian dapat dibuktikan, nah ini, D lebih dari 0 mempunyai dua akar real nyata atau yang berlainan atau berbeda. Kemudian kita dapat buktikan dengan rumus pemfaktoran. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Itu dengan cara memfaktorkan dapatnya X min 4 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan X1-nya yaitu X min 4 sama dengan 0, dapatnya X sama dengan 4. Kemudian X plus 1 sama dengan 0, dapatnya X sama dengan negatif 1. Akar-akarnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Nah, jika kita ingin membuktikannya D lebih dari 0, jadi X1 tidak sama dengan 0. Jadi itu D-nya itu lebih dari 0. Begitu. Seperti contoh soal tadi. Kemudian ke contoh soal yang kedua. 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 18 sama dengan 0.
Kemudian A-nya itu 2, B-nya itu negatif 12, kemudian C-nya itu 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu B kuadrat itu negatif 12 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 18 sama dengan 144 dikurangi 4 kali 2 kali 18 dapatnya 144 juga sama dengan 0. Jadi D-nya itu sama dengan 0. Jadi persamaan di atas mempunyai dua akar real yang kembar. Nah, seperti ini. D sama dengan 0 mempunyai dua akar yang kembar, atau X1 sama dengan X2. Kita buktikan coba. Buktikan. Kita dibagi 2 terlebih dahulu biar A-nya itu sama dengan 1. Jadi kita bagi 2 dapatnya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. 9 dapatnya dari 18 bagi 2, negatif 6 dapatnya dari negatif 12 bagi 2, kemudian 2 dibagi 2 dapatnya 1 gitu. Kemudian kita faktorkan, dapatnya X kurangi 3 kali X min 3 sama dengan 0. Dapatnya X min 3 sama dengan 0, sama dengan X sama dengan 3. Kemudian yang satunya juga sama, X sama dengan 3 sama juga. Jadi X1 itu sama dengan X2. D-nya sama dengan 0. Atau memiliki dua akar real yang kembar. Seperti itu. Kemudian masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 1, kemudian C-nya juga 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian B-nya itu dapatnya 1 dari 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 1, sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 kali 1 jadi 4. 1 kurangi 4 dapatnya negatif 3. Negatif 3 itu termasuk kurang dari 0. Jadi persamaan di atas mempunyai dua akar yang imajiner. Kita coba lihatnya. D kurang dari 0 itu mempunyai dua akar imajiner, khayal atau tidak nyata. Itu masuk contohnya. Kemudian ini kita masuk ke jumlah, selisih, dan hasil kali akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Misal, X1, X2, akar-akar persamaan kuadrat di atas. Maka X1 plus X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Jika X1 dikurangi X2 sama dengan akar D per A. D ini kita dapatnya dari diskriminan, dari rumus diskriminan. Jadi bisa dapat kita tulis, sebentar. Dapatnya sama dengan D ini bisa kita bisa kita jabarkan. Rumusnya tadi kan rumus dari D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Dibagi dengan yang A itu. Gitu. Jadi rumus ini akar D per A itu harus dapat dari itu. Akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi A. Nah, dari situ kita kan harus mencari terlebih dahulu koefisiennya, baru dapat A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dari C-nya berapa, seperti itu. A-nya kayak gitu. A-nya itu dapat dari variabel dari variabel X kuadrat, B-nya dapat dari variabel X, dan C-nya sendiri. Oke. Kita lanjut ke menentukan persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1, X2 adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Sebelumnya kita kan udah mencari akar-akarnya. Dari persamaan kuadrat kita mencari akar-akarnya. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru ini kebalikannya. Jadi kita mencari persamaannya diketahui akar-akarnya. Kita coba langsung ke contohnya.
Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 5. Penyelesaiannya X1-nya itu kan negatif 2, kemudian X2-nya 5. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan, nah menurut rumus itu, X1 tambah X2, negatif 2 ditambah 5, sama dengan 3. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan negatif 2 dikali 5, itu sama dengan negatif 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi persamaan kuadratnya yaitu X2 dikurangi X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Itu rumusnya. Kemudian kita masukkan setelah yang kita dapat X kuadrat dikurangi tadi kita dapat X1 plus X2 yaitu 3, kemudian X min 3X. Kemudian X1 kali X2 dapatnya negatif 10. Kita masukkan. Jadi dapatnya X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 5 adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Itu cara menentukan persamaan kuadrat baru. Kemudian ini ada beberapa latihan. Silakan dikerjakan dengan jujur. Sudah Ibu kasih tempatnya di Google Classroom, di Google Form. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian caranya atau penyelesaiannya silakan bisa ditulis di buku tugas atau di folio, kemudian di fotokopi. Setelah itu yang fotokopian silahkan ditaruh di lokernya Budia. Kemudian yang aslinya silahkan dibawa sendiri untuk belajar. Oke, jika ada yang mau ditanyakan terkait materi atau latihannya, bisa ditanyakan ke Ibu melalui Japri boleh atau ke WhatsApp group. Oh ya, selanjutnya ini ada quotes, belajar memang melelahkan, namun kesuksesan didasari dengan belajar. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.